Om Swastiastu. Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kadegata Maditya Putra dari kelas 9B absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang catur marga. Bagian yang pertama ada pengertian dari catur marga. Kata catur marga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta. Kata catur berarti 4 dan marga artinya cara atau jalan. Kata yang mengikuti kata catur marga dapat diartikan sebagai penyatuan. Dengan demikian, catur marga dapat diartikan sebagai 4 jalan atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Catur marga ini merupakan salah satu ajaran susila atau etika moral dalam agama Hindu. Hal ini sebagaimana pengertian susila yang tertuang dalam petikan Wuraspati Tattwa 25 yang berbunyi Sila ngaraning mangraksacara rahayu, yang artinya sila adalah upaya mencari kebaikan. Selanjutnya ada bagian-bagian dari catur marga yang terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama ada bakti marga. Kata bakti berasal dari bahasa Sanskerta, diartikan sebagai kepercayaan atau mendekatkan penghormatan. Kata marga berarti cara atau jalan. Jadi, bakti marga adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa melalui penghormatan yang dilandasi oleh serada. Seseorang yang melaksanakan bakti disebut dengan bakta. Bakti dikelompokkan menjadi 2, yaitu apara bakti dan para bakti. Apara bakti adalah bakti yang dilakukan oleh mereka dengan kesadaran rohani yang tingkat awal. Sedangkan para bakti adalah jenis bakti yang dilakukan oleh mereka dengan kesadaran rohani yang lebih maju. Adapun pelaksanaan bakti yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada srawana. Srawana yaitu mendengarkan pujian tentang kemuliaan Tuhan dan melaksanakan persembahyangan. Yang kedua ada manana. Manana yaitu sembahyang dengan teratur. Yang ketiga ada kartana, yaitu menyanyikan kidung tentang kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, bagian kedua ada karma marga. Kata karma adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang berasal dari kata akar kr yang berarti berbuat atau melakukan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan disebut karman dan orang yang berbuat disebut karmin. Karma marga adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan perbuatan yang baik berdasarkan dharma. Bagian yang ketiga ada jenana marga. Kata jenana adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang berasal dari kata jena yang artinya mengetahui. Kata jenana diartikan sebagai pengetahuan. Seseorang yang menguasai jenana disebut jenanin. Jenana marga dapat diartikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan pengetahuan kerohanian. Cara ini mencakup 2 macam. Ada 2 macam, yaitu apara widya dan para widya. Apara widya yaitu pengetahuan suci atau pengetahuan yang bersifat duniawi, dan para widya yaitu pengetahuan yang bersifat kerohanian tentang hakikat kebenaran Brahman dan Atman. Bagian keempat ada yoga marga. Kata yoga adalah kata dalam bahasa Sanskerta yang berasal dari kata yuj yang artinya menyatukan dan menghubungkan, sehingga kata yoga berarti penyatuan. Yoga pada hakikatnya adalah cara penyatuan diri dengan Tuhan. Seseorang yang menganut yoga disebut yogin. Yoga juga merupakan salah satu bagian dari Satdarsana yang menitik beratkan pada penyatuan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu dia penjelasan dari catur marga. Selanjutnya ada contoh penerapan catur marga di kehidupan sehari-hari, maupun di sekolah, di rumah, dan di pergaulan. Contoh penerapan akan ditunjukkan melalui video, sehingga ibu guru dan teman-teman bisa menyaksikannya. Selamat menonton.
Sekian penjelasan dari saya mengenai catur marga dan penerapannya. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.